Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah mengubah wajah sistem kesehatan global, termasuk di Indonesia. Pengalaman ini menyadarkan kita akan pentingnya memiliki sistem surveillance yang kuat untuk mendeteksi dini dan merespon cepat ancaman penyakit menular berpotensi wabah. Meskipun pandemi COVID-19 sudah mereda, ancaman penyakit menular lainnya tetaplah ada. Data Kementerian Kesehatan RI tahun 2023 menunjukkan bahwa penyakit seperti dengue, tuberkulosis, dan campak rubella masih memiliki angka kasus yang signifikan. Indonesia mencatat 120.000 kasus dengue dengan 1.200 kematian, 845.000 kasus TBC baru, dan 15.000 kasus campak atau rubella. Di Provinsi Banten, kasus dengue mencapai 10.000 kasus dengan 100 kematian. Sementara, di Kabupaten Tangerang tercatat 2.500 kasus dengan 25 kematian. Angka TBC dan campak rubella juga masih tinggi, menunjukkan betapa rentannya daerah-daerah dengan mobilitas dan populasi yang padat. Tantangan utama yang kita hadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, keterbatasan sumber daya kesehatan, dan kesenjangan data yang seringkali menghambat respon cepat terhadap potensi wabah. Tentunya, hal tersebut dapat menyebabkan adanya KLB baru di masa depan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan akan muncul wabah-wabah penyakit lainnya seperti halnya pandemi COVID-19. Mengingat banyaknya potensi kasus penyakit berpotensi wabah, maka penguatan surveillance menjadi salah satu pilihan strategis untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit menular berpotensi wabah. Berdasarkan potensi tersebut, Puskesmas Bojongnangka berkomitmen dalam penguatan surveillance epidemiologi. Salah satunya dilakukan dengan mengembangkan surveillance berbasis masyarakat sebagai langkah dalam deteksi dini KLB atau wabah. Dalam rangka antisipasi dan deteksi dini KLB atau wabah, beberapa alternatif penguatan sistem surveillance yang bisa dikembangkan adalah sebagai berikut. 1. Melibatkan masyarakat dalam pelaporan kasus penyakit berpotensi wabah. 2. Kerjasama dengan lintas sektor seperti sekolah, kampus, sektor swasta, hingga UMKM dalam pelaporan kasus. Dan yang ketiga, pemanfaatan buletin epidemiologi sebagai bahan informasi krisis kesehatan. Namun demikian, pengembangan salah satu alternatif tersebut belumlah optimal jika masing-masing solusi tidak terintegrasi satu sama lain. Sehingga muncullah ide inovasi Kapten Tsubasa, kolaborasi aktif terintegrasi surveillance berbasis masyarakat untuk deteksi dini KLB atau wabah secara efektif. Sejak tahun 2017 hingga sekarang, Puskesmas Bojongnangka secara konsisten telah melaporkan data jumlah kasus penyakit berpotensi wabah setiap minggunya. Hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan surveillance. Kolaborasi aktif terintegrasi surveillance berbasis masyarakat atau yang disingkat Kapten Tsubasa merupakan modifikasi dari kegiatan surveillance epidemiologi dengan cara optimalisasi pelaporan kasus penyakit berpotensi wabah di masyarakat, kerjasama lintas sektor, optimalisasi fungsi buletin epidemiologi, dan saling terintegrasi satu sama lain. Kapten Tsubasa mampu membantu pemerintah dalam mempercepat deteksi dini kasus penyakit berpotensi wabah, meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan, memungkinkan respon yang lebih cepat dan tepat sasaran dalam menangani KLB, serta menghasilkan data yang lebih akurat dan real-time untuk analisis epidemiologi dan pengambilan keputusan. Upaya pencapaian kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan pengembangan surveillance berbasis masyarakat yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan berorientasi pada promotif dan preventif. Jadi surveillance epidemiologi sudah berjalan secara rutin setiap minggunya oleh tim Puskesmas Bojongnangka. Namun data yang kami olah adalah data dari kunjungan puskesmas saja gitu. Jadi data-data dari vaskes lain seperti rumah sakit, klinik, bidan praktek mandiri itu belum masuk. Nah, dengan adanya surveillance berbasis masyarakat ini melalui kegiatan Kapten Tsubasa, maka seluruh data penyakit berpotensi wabah yang dilaporkan oleh masyarakat mulai dari rumah sakit, jejaring, klinik, masyarakat umum, sekolah, pesantren itu akan terakumulasi menjadi satu gitu. Satu data sehingga kita bisa langsung menentukan apakah sudah terjadi KLB atau wabah di daerah tersebut. Jadi poinnya seperti itu, dan ini adalah dashboardnya, jadi langsung terakumulasi di sini dan kita bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi tren penyakit berpotensi wabah di wilayah masing-masing. Terima kasih. Kapten Tsubasa dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sehingga ikut terlibat atau berpartisipasi aktif dalam pencegahan KLB atau wabah di wilayah masing-masing serta mendukung pemerintah dalam menjalani adaptasi kehidupan baru atau new normal pasca pandemi COVID-19. Kapten Tsubasa diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam peningkatan kualitas surveillance epidemiologi di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang. Kapten Tsubasa diharapkan mampu meningkatkan kecepatan pelaporan kasus, membuat data real time untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas surveillance menjadi lebih sensitif, serta menurunkan resiko KLB. Dengan pendekatan berbasis teknologi dan partisipatif, kita dapat menciptakan sistem surveillance yang lebih responsif dan efektif dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Ayo, jadilah bagian dari gerakan ini, laporkan kasus di sekitarmu, lindungi dirimu dan orang-orang yang kamu sayangi. Bersama kita ciptakan masa depan yang lebih sehat. Surveillance berbasis masyarakat untuk Indonesia yang lebih sehat dan lebih tangguh. Terima kasih.